jelasin gimana caranya masukin atau menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP posisi itu apa kayak rumus mid, live, dan right gitu. Nah di sini udah ada 2 ketentuan ya dan beberapa instruksi. 2 ketentuan ini, tabel kelas dan tabel jenis tiket itu ada perbedaan. Apa sih perbedaannya? Kalau tabel kelas ini menggunakan lebih ke horizontal ya. Horizontal ini berarti menggunakan metode HLOOKUP nantinya. Terus kalau misalnya tabel jenis tiket ini menggunakan metode horizontal, lebih ke bawah ya. Maka horizontal ini menggunakan rumus vertikal gitu. Vertikal itu bisa menggunakan VLOOKUP ya. Instruksi ada beberapa instruksi dari kelas, maskapai, harga awal, diskon, harga setelah diskon. Nantinya instruksi itu bakal memicu atau membantu buat kita nantinya mengisi kelas, maskapai, tahun lahir, harga, dan sampai akhir ini. Gitu. Terus aku di sini bakal ngejelasin apa sih maksud dari si kode tiket ini. Nah, kode tiket ini BIS 1991 dan LA itu berasal dari mana sih? Nah, BIS ini berasal dari sini ya, dari kode kelasnya. BIS yaitu bisnis, lalu Eko itu ekonomi, terus PCS itu apa sih? First class gitu. Terus kalau misalnya 1991 itu aku di sini kan ngebuat tahun lahir nih ya di sini. Maka aku masukin di sininya untuk kode tiketnya ada di tengah-tengah gitu. Terus ini kalau LE atau LA ini tuh dari sini. Jadi kode tiket dari tabel jenis tiketnya gitu. Jadi ini tuh kode tiket tuh gak asal kalian bikin ya, tapi ada beberapa yang kalian sudah tentukan bisa dimasukkan ke dalam kode tiket ini gitu. Nah, kalian udah mengetahui kan gimana perbedaannya tadi VLOOKUP dan HLOOKUP, terus mid, right. Kalau live, kalau mid itu posisi untuk di tengah-tengah. Kalau live itu untuk rumus nantinya kalau misalnya si ketentuan atau hurufnya itu ada di sebelah kiri, sedangkan untuk right itu untuk di sebelah kanan. Ini nih jadinya base ini kan berarti menggunakan metode live ya, karena ada di sebelah kiri. Lalu kalau misalnya yang ini tahun lahir itu berada di tengah-tengah, maka menggunakan rumus mid atau MID. Terus ini untuk LA-nya. Nah, untuk LA-nya itu berada di sebelah kanan kan. Kanan itu berarti right gitu. Lalu tanpa berlama-lama lagi kita akan masukin atau mengisi si kolom kelas ini. Gimana atau kalian belum tahu kan gimana caranya masukin rumus kelas ini. Nah, kalian cari dulu di ketentuannya kelas itu berada di rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Karena kelas ini di sini di tabel kelasnya secara horizontal, maka menggunakan rumus HLOOKUP gitu ya. Jadi sama dengan HLOOKUP. Oh iya, tadi kan ada ketentuan ya. Nih, berarti ketentuan kelas mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Tuh, berarti ini klik dulu kan. Lookup value-nya itu tadi kan udah ada tuh 3 huruf pertama di kode tiket, berarti ini BIS ini berarti menggunakan rumus yang tadi. Kalau sebelah kiri itu berarti live ya. Buka kurung, teksnya itu kode tiket, lalu 6 carsnya itu ada berapa ininya, si kodenya ada 3, berarti 3. Tutup kurung, lalu titik koma atau koma di sininya menggunakan table array itu ini, kalian tinggal blok ini, lalu kunci, titik koma,
Kalau indeks 6-nya itu si kelas ini berada di baris atau kolom keberapa. Ini ada di kolom kedua, lalu titik koma, 0, dan tutup kurung. Terus apa sih arti dari 0 ini? 0 ini akan menutup dan akan sesuai dengan apa yang telah kalian tentukan dengan ketentuan yang ada di sini ya. Lalu enter. Lalu kalian bisa enter. Enter. Tuh. Ini kan bisnis tuh. Berarti karena base itu bisnis, terus kalian gak perlu ketik manual lagi untuk mengisi yang lainnya ya, karena sudah ada si rumus yang tadi. Kalian tinggal klik 2 sebelah kanan. Nah, ini kan sama tuh kayak gini. Eko itu ekonomi, terus ini ekonomi, terus FCS itu apa? First class. Sama kan? Lalu kita akan mencari atau mengisi kolom maskapai. Maskapai itu ada di tabel jenis tiketnya itu berbentuk vertikal. Maka kalau vertikal menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, sama dengan VLOOKUP. Terus ini di ketentuannya, maskapai mengacu pada satu huruf terakhir di kode tiket. Terakhir itu berarti ini. Maka menggunakan rumus RAIC ya. Buka kurung, teksnya ini kode tiket. Carsnya itu yang tadi di belakang ini ada berapa? Ada 2. Jangan lupa untuk titik koma dulu, 2, lalu tutup kurung, titik koma. Nah, tabel array kalian bisa blok lagi kayak gini. Nah, jangan lupa untuk dikunci F4, titik koma. Kalau indeks 6, maskapai ini ada di kolom keberapa? Di sini ada di kolom ke-2. Tinggal klik 2, titik koma dan 0, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini akan sama ya. Oke, itu. Lalu di sini ada tahun lahir. Tahun lahir itu tidak ada ketentuan di sini dan tidak usah menggunakan metode VLOOKUP dan LOOKUP karena tidak ada ketentuan di kolom-kolom yang ada. Jadi kalian tinggal masukin pakai rumus mid, live, atau right sesuai dengan kode yang ada. Jadi sama dengan, terus karena tahun lahirnya itu ada di tengah-tengah, maka menggunakan rumus ini. Lalu buka kurung, text numbernya itu ini, start number, ininya ada di hurufnya ada berapa untuk mencapai ke tahun lahir ini, angka tahun lahir. Di sini ada 4 ya, 4. Lalu titik koma lagi. Si angka tahun lahirnya itu ada berapa angkanya? Ada 4, berarti 4 lagi. Lalu tutup kurung dan enter. Ya, klik lagi. Nah, itu kan sama ya, 1991, 1998 dan seterusnya. Nah, untuk harga awal ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Nantinya pada saat icon numbernya itu akan berbeda, karena kalau yang tadi itu kan ada di kolom kedua, ada di kolom ketiga, sedangkan di sini ketentuannya untuk ekonomi, bisnis, dan first class itu kan pasti beda-beda ya, ada di kolom kedua, ketiga, keempat itu. Maka sama aja rumusnya VLOOKUP, tapi kesananya saat numbernya tuh berbeda. Jadi gini, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu VLOOKUP value. Jadi VLOOKUP value ini kita tidak menggunakan lagi kode tiket, tapi menggunakan kelas karena sesuai dengan ada yang di sini. Lalu titik koma, terus tabel arraynya kita blok lagi, Fn F4, titik koma. Nah, pada saat ininya kalau indeks namanya itu kan pasti nggak bisa satu-satu ya, karena di sini ada ekonomi, ada bisnis, ada first class. Maka kita itu bisa menggunakan 2 rumus, bisa menggunakan if atau
match ya. Oke, bisa menggunakan match. Aku di sini bakal menggunakan rumus if aja. Oke. Berarti tinggal if, logika ininya menggunakan ini, maskapai ini, titik koma, oke, maaf ya teman-teman, ini tuh rumusnya kebalik. Jadi ini tuh pakainya sebenarnya kolom kelas dulu, kolom maskapai dulu, terus kalau yang di sininya untuk teks yang ininya, nama yang ininya menggunakan kelas gitu. Terus lalu bukan titik koma tapi sama dengan tanda kutip. Nah di sini ada ketentuan ekonomi, bisnis, dan first class. Kita masukin ekonomi, titik koma, lalu ekonomi ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua, A2. Lalu titik koma lagi, if, buka kurung, if, buka kurung kayak tadi lagi, D6. Lalu sama dengan ketentuan lagi, itu bisnis, tutup kurung, titik koma ada di kolom ketiga. Nah kalian tidak usah memasukkan lagi if lagi. Jika ketentuannya salah atau tidak sama dengan 2 dan 3, maka menggunakan kolom keempat gitu. Titik koma, lalu 0 dan tutup. Lalu enter. Oh, masuk pakai 0. Ada kesalahan gini berarti ada salah dari beberapa ininya. Oke, kesalahannya itu di sini ya. Jadi titik koma, gak usah titik koma lagi, tapi tutup kurung 2. Kenapa 2? Karena ini 1, 2, lalu titik koma baru 0 dan tutup kurung. Tutup kurung ini untuk menutup dari kurungan yang awal ini. Bisa tuh, jadi ini udah sesuai sama si kelasnya yang ada ya. Kita cek ya, ekonomi ini kan bisnis nih tuh, Lion Air 1.616.650 sama kan. Oke, untuk di diskon di sini udah ada ketentuan diskon sebesar 10% untuk semua tiket, maka sama dengan 10% dikalinya itu bintang aja, lalu klik ini dan enter. Otomatis diskonnya akan keluar. Oh iya, untuk kalian yang belum tahu ini RP itu bisa munculnya kayak gimana, kalian bisa blok lalu klik di sini nih, terus Indonesia in RP-nya di sini. Kalau untuk diskon, karena ini tadi udah menggunakan persennya langsung, jadi bisa langsung ke sini. Kecuali kalau misalnya kalian mau masukin satu-satu, misalnya ada satu ketentuan di sininya tabelnya itu diskon, misalnya berapa persen yang bisa ditentukan, maka persennya itu bisa diklik di sini gitu ya. Nah untuk di harga setelah diskon ini udah ada ketentuannya ya. Untuk di harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi diskon sebesar 10% tersebut. Yang tadi ya 10% yang ini, maka sama dengan harga awal dikurangi diskon ini. Enter. Hasilnya segini. Hasilnya adalah harga awal dikurangi diskon. Maka akan munculnya harga setelah diskon itu segini, tidak segini lagi karena mendapatkan diskon 10%. Tinggal enter. Jangan lupa untuk pakai in RP
dari tata cara gimana mau masukin rumus Leibniz-Dirac VLOOKUP-nya.